Selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sepertinya banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat dan juga yang raise hand. Tapi mohon maaf, kita hanya membacakan beberapa pertanyaan untuk dijawab. Nah, oke, saya bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan untuk pembicara pertama. Untuk Kanisa, ada dari Tiara Silaban. Saya Tiara Silaban, Tribakti izin bertanya, Kak, bagaimana menurut Kakak tips dan trik untuk kami bisa membuat produk yang tidak memplagiat produk orang lain? Dan bagaimana menurut Kakak membuat produk atau konten yang bisa menarik hati audiens dan influencer media sosial, Kak? Terima kasih, Kak. Untuk Nisa, silakan, Kak. Makasih Kak Tasya. Maaf sebelumnya yang tanya boleh dikirim ulang nggak di kolom chatnya? Karena nggak ketemu nih di atasnya. Atau tanya langsung aja kali Kak ya. Iya boleh, kalau langsung juga boleh. Oh, udah nih. Oke, aku langsung jawab aja ya. Bagaimana menurut Kakak tips dan trik untuk kami yang bisa membuat produk yang tidak memplagiat produk orang lain? Nah, seperti yang udah dijelasin di awal tadi, seperti ini kebetulan ada produknya ini di sini. Nah, celengan. Celengan ini kan sebenarnya udah ada di mana-mana ya. Nah, tapi itu tinggal gimana kita mengkreasikan celengan itu sehingga celengan itu belum pernah dijual orang lain. Kalau bahan bakunya sendiri celengan itu kan di mana-mana udah ada, udah banyak banget yang jual. Bahkan di toko-toko biasa tuh juga ada yang jual celengan. Tapi celengan biasa itu kan yang dijualnya paling cuman pakai gambar dengan gambar-gambar kartun. Nah, di sini kita memikirkan caranya menjual celengan yang belum dijual. Nah, jadi aku mendesain celengan sedemikian rupa jadi kayak celengan Target. Nah, itu kan belum ada di mana-mana. Terus juga caranya biar kita bisa punya produk yang nggak memplagiat produk orang lain, kita bisa cari referensi di aplikasi Pinterest atau juga bisa di DIY. Tapi kalau benar-benar teman-teman kesulitan untuk mencari produk yang belum dijual orang, yang belum ada dijual orang lain, nah itu teman-teman tetap bisa kok jualannya. Seperti misalkan jualan foto, itu kan foto udah banyak banget ya, Polaroid udah banyak banget, tapi ini kita bisa akali dengan cara bikin Polaroid yang pakai motif yang nggak pasaran, misalkan pakai motif marble, pakai motif kartun, nah baru deh fotonya ditaruh di bagian tengah Polaroidnya, seperti contohnya kayak gini. Nah, seperti contoh kayak gini, teman-teman bisa lihat. Walaupun udah banyak yang jualan Polaroid, tapi di sini kita tuh juga bisa buat mengubah bentuk dari frame-nya. Kita bisa cari gambar-gambar untuk wallpaper atau background-nya ini di Pinterest. Terus bagaimana cara membuat produk atau konten yang bisa menarik hati audiens dan influencer media sosial. Cara buat kontennya kayak tadi juga, kita harus bikin konten itu yang openingnya bikin orang tuh kepo, kayak tadi ya, ini nabungnya berapa lama sih? Nah, dari openingnya orang-orang kan bisa pengen lebih tahu lagi, oh iya berapa lama ya gitu. Jadi kita harus bikin konten yang bikin orang kepo, terus kontennya usahakan pakai filmingnya tuh benar-benar harus nggak boleh goyang-goyang kameranya, terus pencahayaannya juga bagus, dan kita bisa close up produknya itu dengan jelas. Jadi orang-orang nggak nanya lagi, Kak produknya kayak gimana sih? Jadi kita tuh udah menyediakan konten yang bagus dan juga enak buat dilihat mata. Mungkin segitu aja Kak Tasya. Baik, untuk Tiara, apa sudah menjawab? Kita langsung saja ya Kak untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Neriza Fauzia Alvina dari Universitas Lampung. Izin bertanya, yang pertama pada masa pandemi sekarang dan ke belakang sudah kita ketahui bahwa banyak wirausaha yang mengalami penurunan omset, kerugian bahkan sampai menutup bisnisnya. Pertanyaannya, bagaimana langkah awal untuk memulai kembali mengolah bisnis tersebut setelah pandemi panjang? Apakah fokus mencari modal terlebih dahulu karena pasti finansial di masa
pandemi sangatlah minim atau harus memikirkan target marketing terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana tips and trick agar konten kita akan ditonton terus, bahkan ditunggu-tunggu oleh viewers, karena terkadang saya sendiri bosan melihat konten-konten yang biasa saja. Terima kasih. Kanisa, silakan. Baik, kalau misalkan kita itu punya bisnis yang sebelumnya sempat redup, tapi sebelumnya pribadi aku juga pernah ngalamin kok, aku punya bisnis yang nabung itu juga pernah redup kok, dan itu pernah juga diliburin beberapa bulan juga bahkan. Nah, itu caranya aku untuk menaikkannya kembali, sebelum kita mikirin ada yang beli lagi nggak ya. Nah, hal pertama aku lakuin itu adalah lihat lagi nih target marketnya. Ada nggak sih, orang-orang masih pada butuh nggak sih sama celengannya? Tapi kalau kita menjual produk yang lama, itu kan mungkin orang-orang sudah punya ya. Jadi kita harus pikirin desain apa selanjutnya yang akan kita bikin. Misalkan kita harus nambah produk, nambah gaya produk kita yang lain, nambah desain juga. Jadi orang-orang tuh yang udah pesen yang lama tuh, jadi mereka punya referensi baru nih. Oh iya, si Nabungo ini udah punya desain yang baru loh. Mereka punya celengan baru lagi nih. Nah, kayak gitu. Terus juga untuk bikin orang-orang bisa nungguin konten kita. Jadi saran aku pribadi, kalau kita jadi seorang content creator, usahakan untuk bikin konten yang nggak bercampur. Misalkan kayak aku kontennya itu tentang a day in my life dan juga pakai suara sendiri. Maksudnya pakai voice sendiri, pakai ngisi suara sendiri. Nah, kalau suatu saat misalkan aku upload konten joget, nah itu kan followers aku tuh malah kaget loh. Biasanya kontennya nggak kayak gini, biasanya kontennya bagus. Aku kan suka banget sama A Day in My Life-nya, aku tiba-tiba kayak gini. Jadinya orang-orang tuh mungkin unfollow aku, karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kita harus konsisten terhadap konten apa yang benar-benar viral di akun kita. Jadi misalkan nih kita bikin konten mini vlog. Nah, pas kita bikin mini vlog, itu kita nambah 10.000 followers. Pasti kita mikir dong, 10.000 ini orang ini nge-follow kita buat apa? Dia follow kita buat melihat konten mini vlog kita selanjutnya. Nah, kalau kita bikin konten yang beda, itu kan mereka jadi kecewa ya, karena niat dia follow kita untuk lihat konten kita yang sempat viral itu. Jadi usahakan bikin konten yang viral dan bikin konten yang bermanfaat juga. Karena kalau nggak bermanfaat, mungkin orang nggak bakal nungguin konten kita juga. Mungkin segitu aja Kak Tasya. Baik, terima kasih Kak Anissa. Untuk Kak Nerisa, apa sudah menjawab? Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya yang present tadi dari Universitas Diraja Madura. Silakan untuk bertanya. Untuk Mohrizal Zamdani. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya, ini juga sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga kepada pemateri yang telah memaparkan materinya, yang menurut saya itu sangat bagus ketika pemateri menyampaikan materinya gitu. Jadi di sini saya mau menanyakan juga ada kaitannya dengan penanya yang pertama terkait bagaimana sih supaya brand kita itu tidak diplagiat oleh orang lain kayak gitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan penanya yang pertama kayak gitu. Nah, jadi dalam hukum itu ada yang namanya rahasia dagang, yang dimana itu adalah suatu karya kita itu didaftarkan ke pihak Dirjen HKI yang dimana tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, jadi juga ada kaitannya dengan bagaimana sih brand kita itu supaya tidak diplagiat oleh orang lain. Nah, sehingga umpamanya kita itu membuat brand kayak gitu. Nah, kita tidak tahu bahwasanya ada brand yang sudah didaftarkan yang dimana itu sifatnya itu pribadi, yaitu rahasia kayak gitu. Nah, lantas gimana menurut pemateri ketika kita itu membuat brand, namun ada brand yang sama kayak gitu.
Nah, kita kan tidak tahu gitu. Mungkin begitu. Itu yang pertama. Bisa dijelaskan. Yang kedua, terkait dengan pandemi ini kan kita itu sangat sulit untuk mencari namanya ekonomi. Nah, sehingga keluar rumah saja kita itu sangat sulit karena ditakut vaksin, ditakut swab dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, apalagi yang di daerah terpencil gitu, seperti di pulau, di gunung dan lain-lainnya, itu sangat sulit untuk mencari ekonomi, atau jaringan dan sinyal itu sangat sulit kayak gitu. Lantas tindakan apa kita sebagai pemuda penerus bangsa untuk mengatasi hal itu gitu? Mungkin begitu pemateri. Bisa dipahami ya? Kak Nisa? Halo, bisa. Siap-siap. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung dijawab aja ya. Yang pertama, cara agar brand kita tuh nggak diplagiat yang lain. Nah, seperti yang dijelasin tadi tentang HKI, itu sebenarnya di Google juga udah ada daftar merek yang ada di Indonesia. Jadi sebaiknya sebelum kita untuk bikin sebuah brand atau merek, kita harus ngecek dulu. Tapi di sini aku pengen bahasnya adalah cara agar produk yang kita jual itu nggak diplagiat sama orang lain. Sebenarnya caranya juga nggak ada yang cukup detail, karena kan apapun yang kita jual pasti orang lain juga ikutan. Seperti yang pernah viral itu es kepal Milo. Pertamanya kan pasti cuma satu orang yang punya pikiran untuk jual es kepal Milo. Tapi siapa sangka kalau es kepal Milo itu bisa jadi tren hampir di Indonesia. Hampir semua yang jualan. Bahkan jualannya itu juga deket-deketan, sebelah-sebelahan. Apalagi juga pas bulan puasa. Nah, kalau bagi aku pribadi, aku juga pernah ngerasain celengan Nabucco ini juga pernah diplagiat. Sebenarnya kalau aku boleh klaim, ini tuh sebenarnya ide dari aku sendiri pribadi terlebih dahulu di Indonesia. Nah, setelah itu mulai banyak bermunculan yang lain, dan itu kita tidak bisa untuk marah kepada mereka, nggak bisa komplain ke mereka, nggak bisa juga menindas mereka semena-mena kita, karena kan itu juga sebenarnya jualan tuh hak mereka. Kita juga nggak punya sesuatu yang menguatkan kalau ini nih cuman boleh kita nih yang jual, karena kan nggak semua orang mau menerima apa yang kita ingin. Kita pengen cuman kita nih yang jualan ini, kan kita juga nggak bisa. Jadi ya menurut aku ya sebenarnya nggak ada sih cara biar apa yang kita jual itu nggak diplagiat orang lain, tapi kita juga tetap bisa untuk tetap mempertahankan ciri khas dari produk kita sendiri. Terus juga untuk apa sih kira-kira yang bakal dilakukan sama orang-orang seperti di perdesaan yang nggak ada sinyal. Nah, mungkin itu sebenarnya lebih seperti mereka tinggal di perdesaan, di perbukitan misalnya. Nah, itu kan juga ada kayak pertaniannya, perkebunannya. Mungkin mereka lebih mengarah ke sana, tapi mohon maaf sebelumnya aku juga kurang ada ide nih buat orang-orang yang tinggal di daerah seperti itu, karena concern aku di sini tuh lebih ke bisnis online. Mungkin pemateri yang lain juga bisa bantu jawab kali ya untuk orang-orang yang tinggal di daerah sana. Gimana Kak Rizal? Sebelumnya ya sedikit memahami Kak Nisa. Namun yang saya bingung di sini, gimana sih supaya kita itu, brand kita itu tidak sama dengan brand lain, karena brand yang lain itu sifatnya pribadi gitu, tidak diketahui oleh orang lain gitu. Apa yang kita harus lakukan gitu supaya brand kita itu tidak sama, sehingga tidak ada yang namanya hukum atau apa gitu. Mungkin begitu. Kalau orang itu merasa merugikan, itu dinamakan namanya delik aduan gitu. Itu ketika dia merasa merugikan bisa melaporkan gitu. Mungkin begitu. Apa yang kita harus lakukan gitu. Itu hati-hati. Ya mungkin untuk pertanyaannya mungkin aku kurang memahami nih, karena belum melingkup aku juga, karena aku juga sebenarnya aku pernah mau mendaftarkan brand ini, tapi sampai sekarang belum jadi-jadi karena masih memikirkan apakah shop ini akan jalan terus ke depannya. Mungkin untuk istilah brand pribadi, brand rahasia itu mungkin ada pemateri lain yang bisa bantu menjelaskan. Izin boleh menambahkan? Boleh kami. Iya, Mas siapa tadi nanya ya, maaf. Ya Masnya bukannya kita kalau mau jualan tuh pengen brandnya tuh kalau perlu semua orang tahu ya, supaya kayak misalnya nih Aqua gitu ya kita sebut aja. Jadi orang yang mau
selain beli misalnya le mineral apapun, ngomongnya pasti kekuatan brandingnya kan Aqua. Jadi orang ada Aqua nggak Bu gitu kan? Jadi maksudnya saya untuk apa diumpet-umpetin gitu kan? Itu kalau perlu brand itu semua orang tahu dan kalau bisa sih tanpa apa ya di luar kesadaran dia membicarakan brand kita gitu. Padahal maksudnya bukan brand kita tapi dia nyebutnya Aqua ada nggak Bu gitu kan? Nah untuk apa namanya kalau nggak ada hukum tuh malah karena ada hukum itu kita bisa terlindungi gitu kan. Nah kita kan bisa mendaftarkan nih apa namanya produk kita nih brandnya ke lembaga yang mengurusi tentang hak cipta gitu ya, hak paten gitu. Jadi karena dengan kita brandnya dikenal orang gitu kan, Aqua terus juga udah ada pelindungan dari hak ciptanya, orang juga akan nggak berani gitu untuk mengplagiat kita, mereka pasti akan kena denda gitu. Kita juga udah berdasarkan hak cipta ini, kalau misalnya ada yang berani plagiat atau apa, kita bisa apa namanya menuntut balik gitu, menuntut itu pun juga nggak sedikit loh yang harus diganti itu atas plagiat yang dia lakukan seperti itu. Halo, Mas ya. Ya, Kak. Ya betul sih. Kalau kita itu tidak boleh ngumpetin, katanya Kakak tadi, bahwasanya kita harus terbuka tentang brand kita. Namun itu memang dari hukum, bahwasanya ada yang namanya rahasia dagang. Itu seumpamanya saya itu apa ya, mendaftarkan resep makanan gitu ke pihak Dirjen HKI. Nah, yang itu sifatnya itu sifat pribadi ya gitu, tidak boleh diketahui oleh orang lain gitu. Nah, lantas gimana ketika ada orang lain itu juga sama dengan saya gitu, brandnya gitu. Sedangkan brand saya itu bersifat pribadi ya gitu. Mungkin pertanyaan di sini kita tuh sebagaimana gitu supaya kita itu berhati-hati untuk mendaftarkan brand juga gitu. Takut ada yang sama kayak gitu. Mungkin begitu. Untuk apa kita kan rahasia dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya atau DJKI itu mereka pun pasti akan merahasiakan dagangan ya karena itu udah bagian dari sumpah dia punya pekerjaan gitu ya. Jadi apa namanya mereka akan terus apa namanya profesional dalam menjaga apa yang menjadi rahasia yang dimiliki oleh mitranya gitu karena itu udah sebagai suatu profesionalitas yang dimiliki oleh kementerian suatu negara. Oh, berarti Dirjen HKI itu sebelum orang mendaftarkan itu dilihat dulu gitu brandnya itu seperti apa, takut ada yang sama gitu Ya ya. pasti kita akan apa dalam menerima apa namanya dari masyarakat gitu ya. Pemerintah itu pasti akan mentelaahnya dulu gitu kan. Kita akan berkoordinasi dengan masyarakat yang mengajukan apa namanya lisensinya gitu kan. Kita akan koordinasi lah sampai di mana branding atau itunya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kita punya apa tuh namanya prosedur atau peraturan yang sudah baku. Siap Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama, Mas. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari untuk Pak Billy dari Ija Nur Yakin. Mau tanya bagaimana cara untuk mengolah usaha di kala waktu kuliah dan tugas yang banyak, dan bagaimana cara memperkenalkan produk atau usaha yang dimulai biar diketahui oleh semua orang, dan usaha apa yang cocok untuk dilakukan oleh kaum milenial waktu kuliah, dan tantangan dan hambatan ketika mulai usaha di pandemi COVID-19 sedangkan banyak usaha yang tutup, dan bagaimana tetap optimis berwirausaha dari lingkungan yang sering toksik. Bagaimana pendapat tentang pemateri tentang generasi milenial yang lebih suka bekerja di kantor jadi PNS dibandingkan menjadi wirausaha. Baik, untuk Mbak Tasya, terima kasih sudah dibacakan pertanyaannya. Saya langsung jawab boleh ya? Boleh Pak. Oke.
Jadi yang pertama itu misalnya apa namanya mengelola usaha di kala waktu kuliah atau tugasnya lagi banyak nih, ya. Yang pertama kan kalau usaha itu untuk mau sukses harus terus berjalan ya, jangan sampai sering tutup gitu. Nah, cara mengakalinya itu kita bisa mungkin berkoordinasi baik itu kepada keluarga atau mungkin ada kita angkatan bawah kita yang adik kelas kita atau mungkin kita punya teman dari apa namanya mahasiswa universitas lain yang menjadi mitra kita gitu atau mungkin dari lingkungan kita gitu yang memiliki kepadatan aktivitas yang rendah gitu ya. Jadi apa namanya kita saling berkoordinasi lah intinya untuk apa saling mengisi gitu agar apa namanya usaha kita itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Yang kedua mungkin mengenai apa bagaimana cara memperkenalkan produk atau usaha kita yang baru kita mulai untuk diketahui semua orang. Ya kan intinya itu adalah memperbanyak teman ya. Silaturahmi itu penting gitu karena itu adalah sumber pintu rezeki dari Allah untuk kita semua. Nah, kita kan punya teman-teman kampus gitu kan atau mungkin apa namanya ada event-event kampus itu kita ikutin gitu. Kita tambah apa namanya teman-teman kita mungkin apa namanya dari pemerintah kan sering tuh sekarang ya apa namanya level masyarakat umum adanya pelatihan UMKM gitu ya. Nah, di situ kita biasanya yang pelatihan-pelatihan UMKM itu akan dilakukan bazar. Kita ikut kontribusi di sana gitu. Jadi menambah jejaring kita mulai dari mahasiswa kita punya teman, masyarakat kita punya teman gitu kan. Jadi apa namanya channel kita itu di mana-mana gitu. Nah, jadi ditambah pelatihan-pelatihan itu kan pasti ada grup WA-nya tuh. Nah, kita bisa pemasaran di situ gitu kan, minta izin saya ada produk nih, begini nih gitu. Nah, selain itu mungkin lewat Instagram gitu ya, lewat apa namanya kemasan produk yang misalnya kita menjual kue nih itu. Nah, kita terapkan di situ ini dari produknya mana gitu kan apa namanya bisa hubungin siapa gitu supaya produk kita tuh dalam pemasaran itu gampang untuk dihubungi. Nah, untuk yang ketiga, misalnya usaha apa yang cocok untuk kaum milenial atau yang masih kuliah ya, itu cari usaha yang mudah dilakukan gitu, yang sedikit apa namanya untuk apa bebannya gitu, seperti misalnya nih jualan paket, jualan pulsa gitu, terus apa namanya mungkin perkakas kuliah atau misalnya materai atau apa namanya pulpen gitu, apa sama yang tidak memakan waktu cukup banyak seperti reseller gitu kan atau mungkin apa namanya kita bantu-bantu usaha orang lain seperti itu selain apa untuk belajar juga gitu. Untuk tantangan dan hambatan ketika mulai usaha di kala pandemi yang banyak usahanya tutup itu yang pertama ya tetap kita istiqomah terus gimana kan ingat ini bukan kita aja ya mengalami kesulitan di pandemi ini terus kita terus berinovasi kita lihat nih apa yang bisa kita peran apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat sekitar gitu apa namanya terutama gencarkan yang online kan banyak tuh seperti pemapar pertama Mbak Anissa gitu ya. Jadi apa namanya barang-barang yang keren, yang kreatif gitu, yang orang tuh tertarik untuk ini lucu ya barangnya kita membeli gitu kan lewat media sosial atau apa namanya web kita punya untuk menjual produk yang kita buat itu. Nah, apa namanya terus yang untuk yang apa sih apa untuk milenial supaya nggak hanya PNS doang gitu ya. Jadi wirausaha itu kan di kelebihannya dibanding PNS itu satu waktunya itu fleksibel dia. Jadi misalnya apa namanya bisa kita mulai siang, sore atau kapanpun bisa kita berwirausaha. Ditambah ada teman saya dari Malang dia wirausaha sukses apa namanya pas masih mahasiswa waktu itu dia membuat kayak apa ya namanya kayak restoran atau makanan yang sederhana tapi apa Korea punya apa namanya dimulai modalnya hanya 6 juta gitu akhirnya sekarang dia udah punya berapa kios gitu jadi yang penting kita terus pelan-pelan asal pasti gitu terus menjalankan inovasi atau apa namanya perbaikan-perbaikan yang lebih lanjut ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ada dari tadi yang resen itu dari Zahra, dari IPB. Untuk Zahra, dipersilakan untuk unmute. Sebelumnya Kak, saya mau bertanya dulu, ini boleh nanya ke siapa aja kan? Boleh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitriani, saya dari Institut Pertanian Bogor. Pertanyaan kali ini saya ingin tanyakan kepada Kak Anissa Mulia sebagai konten kreator ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai Kakak kan sudah menjalani bisnis online yaitu Nabung Woi gitu. Jadi kira-kira selama menjalani bisnis, dari awal menjalani bisnis itu apa kesalahan-kesalahan yang Kakak buat gitu, sehingga dan apa perbaikannya gitu. Jadi kan biasanya kalau pemula menjalani bisnis wajar ada kesalahan-kesalahan tertentu yang mungkin fatal, apakah bisa ditipu orang atau yang lain-lain. Kayak gitu Kak. Baru pertanyaan kedua saya, Kakak kan jualannya itu juga di marketplace ya, kayak Shopee atau Tokopedia, Instagram, dan lain-lain. Jadi kan di marketplace itu walaupun seperti yang Kakak bilang Kakak merupakan pelopor dari Nabung Woi, tapi kan banyak sekali saingan-saingan harga di marketplace. Apalagi di marketplace sekarang kan ada fitur saring harga gitu ya. Ini mungkin sangat memudahkan untuk pembeli, tapi kan ini agak meresahkan untuk penjual yang menjual harga barang itu antar di menengah ke atas gitu. Jadi kira-kira apa sih cara yang bisa kita buat agar kita itu tetap memiliki pelanggan tetap dan bisnisnya ini terus berkembang, karena kan biasanya kalau orang, walaupun misalnya kita udah promosi dari TikTok, dari konten, kan biasanya banyak tuh orang-orang yang memilih nyarinya ke Shopee pakai keyword dan ngurutin harga gitu, daripada dia untuk klik link yang udah kita kasih. Seperti itu Kak. Mungkin ada digital marketing khusus. Terima kasih. Oke, langsung aja dijawab. Makasih Kak Zahra pertanyaannya. Pertama, kesalahan apa yang pernah aku bikin selama jualan online? Nah, yang pertama itu waktu pertama kali celengan ini dimunculkan di Shopee, di TikTok, dan juga di Instagram. Nah, saat itu kita yang emang lagi heboh banget nih ya sama orderan yang banyak, sampai kita lupa untuk mematikan fitur saya menanggung ongkir. Jadi waktu itu pernah orderannya udah sampai 200 orang yang order, tapi aku kepencetnya tuh fitur saya menanggung ongkir. Jadinya kan kita dapat minus ya. Jadinya yang ordernya misalkan seharga 20.000 karena ongkirnya 30.000, jadi kita minus sampai 10.000. Dan itu udah terlanjur untuk ngirim paket sampai puluhan. Mungkin kira-kira waktu itu sampai 50 paket, dan itu ruginya nggak nanggung-nanggung, ratusan sampai jutaan. Jadi dari sana sebenarnya kita belajar kan, ini apa yang salah ya? Sampai aku juga sempat komplain ke Shopee, Kak, ini kenapa ya? Aku duitnya kurang, bukannya nambah omsetnya. Ternyata kita mengaktifkan saya menanggung ongkir. Jadi ongkir si pembeli kita yang nanggung dengan cara memotong saldo dari penjualan kita. Terus juga kesalahan kedua itu, jadi teman-teman harus hati-hati nih buat mengupload produk, pastikan yang dipencet tuh yang benar-benar yang kita pengen. Misalkan kita nggak pengen nanggung ongkir, ya udah jangan dipencet. Terus kesalahan kedua, waktu itu aku sempat mengeliburkan all shop aku di Shopee. Jadi waktu itu karena ordernya lagi banyak banget, dan setelah itu sebenarnya ini nggak boleh ditiru ya, kita kan kadang jualan pengen beli sesuatu yang kita impikan. Nah, aku pengen impian tuh, pengen beli mobil gitu waktu itu kan. Nah, setelah mobilnya kebeli, terus kita kayak males-malesan. Ini nggak boleh ditiru ya sebenarnya. Males-malesan, nggak mau kerja lagi. Akhirnya aku liburin tuh Shopee-nya Nabung Woi. Nah, ini sebenarnya berdampak banget bagi penjualan kita ke depannya. Saat liburin itu, ordernya tuh sampai 50 orang. Nah, setelah diliburin dan diaktifin kembali, ordernya tuh malah nggak ada sama sekali. Karena orang-orang mungkin masih beranggapan kita libur, orang-orang masih beranggapan kita tuh udah nggak jualan gitu kan. Jadi sebaiknya jangan pernah diliburin. Sama kasusnya kayak toko-toko offline seperti grosiran, misalnya kita pengen beli buku nih ke sebuah toko ATK, tiba-tiba dia libur, sering banget liburnya. Pasti kita juga males kan buat mampir ke sana lagi. Nah, jadinya pelanggan kita nih cari yang lebih sering buka terus. Seperti kita juga kehilangan reseller kita bakal kehilangan semua reseller, pelanggan tetap juga, karena mereka kan juga butuh untuk order lagi sama kita, tapi kitanya libur, jadi mereka pasti cari yang lain. Nah, ini kan berdampak banget sama kita, dan juga kita rugi buat kedepannya. Terus juga kesalahan, ini bukan kesalahan sih, lebih kayak
dukanya waktu itu banyak barang yang batal. Ini mungkin bisa dipertimbangkan lagi buat teman-teman yang mau jualan barang tapi milih opsi COD atau bayar di tempat atau cash on delivery. Nah, itu sebenarnya kalau barang COD itu kan beberapa orang nggak ditemuin di rumahnya sama kurir, jadi barangnya dibalikin lagi ke kita. Nah, saat itu aku emang nerapin COD dan ternyata banyak banget barang yang dibalikin, bahkan sampai sehari itu kadang ada 5-10 barang, belum lagi hari esoknya. Tapi itu nggak nutupin untung kita juga kok. Karena adanya COD mungkin nggak bakal semuanya yang bakal batalin produk kita atau nggak nerima produk. Mungkin sih waktu kurirnya nyampe dia tuh nggak ada uang pegangan gitu kan. Tapi sebenarnya COD ini juga membantu banget loh. Aturannya kita nggak dapat order 100, kita mau dapat orderan 100 dan yang dibalikin mungkin cuma 10 atau 20. Kan kita masih untung 80 orang ya. Nah, terus saingan harga. Mungkin agak sedih bagi kita yang pertama mengeluarkan produk dengan desain yang benar-benar belum dipunya orang, tiba-tiba harga kita disaingin sama yang lain. Misalkan kita jual 25, orang-orang malah jual 8.000, 10.000. Nah, itu aku ngerasain banget rasanya gimana kayak orang-orang tuh malah milih yang lain. Tentunya dong, ini nggak tutup kemungkinan ya kita pun kalau beli barang pasti cari barang yang lebih murah dari yang lainnya. Tapi kita harus tetap mengutamakan kualitas kita. Jadi orang-orang mau semahal apapun mereka tuh nggak bakal mikir, sama kayak baju-baju yang kita beli kalau bermerek dan juga mahal sekalipun kita bakal beli kalau emang dia tuh tahan. Nah, jadi mungkin untuk yang harganya murah mungkin beberapa kualitasnya kurang. Nah, jadi kita tetap mengutamakan produk kita tuh berkualitas. Nah, juga untuk sekarang teman-teman juga perlu tahu ini TikTok sekarang tuh lagi ada TikTok Shop dan itu mereka kasih promo buat pembeli kita besar-besaran. Jadi yang takut, duh hargaku kemahalan deh, nah pakai aja TikTok Shop, itu misalnya kayak celengan ini, aku jual di harga 25.000 dan di TikTok tuh jadi 13.000 bahkan 9.000. Jadi teman-teman sebaiknya sekarang memanfaatkan sosial media yang ada sebaik-baiknya sebelum nanti udah kebanyakan yang jual. Jadi kan sekarang TikTok sebenarnya baru itu juga ya, baru launching juga ya TikTok Shop-nya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus juga untuk pelanggan tetap, pokoknya tetap kita harus komunikasi yang baik sama pelanggannya, nggak boleh sampai tersinggung. Kita juga kalau bisa dikasih bonus biar orang tuh balik lagi ke kita. Dan kuncinya orang tuh langganan sama kita karena kualitas kita yang bagus dan juga produk kita yang berguna. Mungkin sekian Kak Zara, gimana? Terima kasih banyak Kak sudah menjawab. Sama-sama. Baik, terima kasih Zara untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Syarif Budiman dari UIN Banten. Izin bertanya buat Dr. Billy Lazuardi, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam membangun ekonomi global dan bisnis di era new normal, khususnya bagi para usahawan generasi milenial agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih kompleks. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Saya izin menjawab langsung pertanyaan dari Pak Syarif Budiman. Pemerintah berperan dalam membangun ekonomi global itu diantaranya satu dengan mengadakan pelatihan mungkin dari Go Digital atau enggak Goes to Campus. Jadi kita mengenalkan sedini mungkin dunia wirausaha kepada para milenial, di mana yang berusia muda sebagai masa depan, penggerak masa depan negara ini gitu. Jadi selain itu juga membuat kebijakan ya seperti memperingan pajak yang seperti yang sudah saya utarakan atau paparkan tadi, di mana pajak penghasilan UMKM itu pajak penghasilan finalnya ditanggung oleh pemerintah dan meringkas memangkas untuk perizinan pembuatan usaha gitu. Jadi anak-anak muda ini kan istilahnya mager gitu ya, kalau misalnya ribet nih perizinannya gitu kan, banyak panjang banget. Nah, pemerintah itu sedang mengusahakan untuk memperingkas perizinannya. Dan perizinannya juga bisa mungkin dikembangkan lewat HP pun juga nanti bisa gitu, sehingga tidak ada lagi alasan malas untuk memulai usaha bagi anak-anak muda. Selain itu juga pemerintah juga menyediakan infrastruktur untuk menunjang wirausaha itu sendiri gitu, dan melakukan kegiatannya di Indonesia dengan menyediakan terutama nih yang masih di pelosok-pelosok tuh, pemerintah lagi membangun kayak menara sinyal gitu supaya
di daerah juga itu bisa melakukan penjualan secara online. Jadi nggak ada kendala lagi dari jaringannya mungkin gitu. Jadi sama dengan kota kecepatannya. Yang terakhir mungkin dalam segi pendanaan ya, pendanaan itu kan perlu mas untuk melakukan usahanya. Memberi bantuan berupa pemberian kredit, usaha rakyat dengan apa namanya pengembaliannya itu berjangka, ditambah bunganya itu juga sangat minim. Apa namanya mungkin dari fasilitasi potongan harga untuk pembelian mesin atau peralatan khususnya bagi pegiat usaha yang masih mahasiswa. Jadi mahasiswa tinggal kasih kartu mahasiswanya aja gitu kan. Sekarang kan udah lengkap tuh dengan barcode gitu kan. Jadi nggak usah banyak administrasi, langsung deh tuh jalan otomatis di bagian pemerintahnya, terutama yang koperasi UMKM tersebut. Itu yang sedang kami usahakan sehingga tahun 2024 itu kita bisa realisasikan kalau bisa lebih dari yang akan kita targetkan, yaitu 3,9% jumlah UMKM yang ada di negara ini. Sehingga negara ini bisa naik setahap, bukan lagi negara berkembang, tapi bisa menjadi salah satu negara maju di dunia internasional. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Beli. Ya. Baik, terima kasih Pak Syarif untuk pertanyaannya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Hana. Kak Hana Rosna, saya ingin bertanya yang pertama, untuk yang mau memulai usaha online, bagaimana Kak membangun brand positioning di tengah era digital yang sangat kompetitif ini. Yang kedua, bagaimana cara menyelamatkan mental atau bangkit dari keputusan akibat bisnis online yang tidak berjalan sesuai planning. Yang ketiga, serta apa kita harus bertanya dengan produk kita dengan resiko keuntungan yang lebih kecil atau kita mengetahui tren saat ini dengan keuntungan mungkin lebih besar. Lalu kapan kita boleh melakukan diversifikasi produk? Terima kasih, Kak. Baik, dari Kak Felicia mungkin ya. Yang pertama, untuk yang mau memulai usaha online, bagaimana Kak membangun brand position di tengah era yang sangat kompetitif ini? Yang pertama, menurut saya itu, kalau membangun brand position itu, kita harus tahu produk kita itu bedanya apa sih dengan yang lain gitu. Misalkan kita, yang tadi misalkan kaos nih. Kaos kita tuh kaos apa nih? Kaos cowok. Kaos cowoknya itu tipe-tipenya kayak gimana nih? Apakah ada baju olahraganya buat cowok atau misalkan plus topinya kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang pertama itu harus kenali produknya sendiri. Kalau Kak Felicia, apakah udah punya bisnis online? Apa belum? Boleh di show? Mau sambil tanya. Apa masih ada Kak Felicia? Jadi kita harus tahu dulu ya, apakah udah punya brand atau mau baru mulai ini? Di chat udah Kak kartunya Kak. Oh udah, apa produknya? Kalau boleh tahu. Aku sambil lihat. Oh baru mulai. Produknya apa Kak Felis kalau boleh tahu? Oke, untuk cemilan ya. Baik, untuk brand position mana saya? Saya juga sambil baca chat dari Kak Felis ya. Untuk membangun brand position. Untuk cemilan ya Kak ya, khususnya untuk cemilan, menurut aku itu kita harus tahu produknya dulu. Terus kita juga harus tahu target pasarnya nih. Ketika kita udah di posisi cemilan, tapi ternyata lingkungan kita itu Kak, ibu-ibu misalkan, itu kan kurang cocok. Jadi kita itu harus tahu, oh ternyata posisinya harus dari misalkan dari tingkat SMP nih, SMP, SMA. Kita bisa lihat untuk di posisi SMP, SMA tuh sebelah mana sih? Oh ternyata di sebelah utara. Nah kita salah satunya itu di sebelah utara itu apakah ada toko-toko yang ada di sana, kita bisa nyimpen selain dari sosmed kita bisa nyimpen nih di toko-toko supermarketnya, nyimpen dengan pembagian keuntungannya gitu. Jadi brandnya itu kakak harus tahu, terus juga harganya juga harus ditentukan,
biasanya kalau misalkan cemilan di harga 10 ribuan, kita patok aja yang 9 ribuan. Tapi pasti yang punya untung. Kayak kita mau jual yang 20 ribuan, coba kita pakai yang 19.000 gitu. Jadi lebih menarik seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara menyelamatkan mental akibat bisnis online yang tidak berjalan dengan sesuai planning. Kembali ke yang tadi ya, yang memulai bisnis online yang 6 tadi, silakan kakak checklist aja. Kalau misalkan belum di screenshot, nanti kan di-share ya materinya. Menurut kakak, apa sih yang bikin kakak itu keputusan yang akibat bisnis tidak berjalan sesuai planning? Misalkan nih, oh ternyata saya tuh di editingnya kurang. Kakak bisa belajar lagi, atau misalkan kakak bisa cari-cari pelatihan ataupun yang sudah punya brand online cemilan, ataupun kakak kan kuliner nih, ke kulinernya misalkan tukang bakso nih yang udah punya brand yang aktif di TikTok, aktif di Instagram, silahkan kakak tanya aja, Kak, editingnya pakai apa sih, kayak gitu. Jadi kakak harus tahu dulu nih apa sih kesalahan aku yang bisa akibat ini tidak sesuai dengan planning. Silahkan nanti kalau kakak udah tahu bisa share ke Instagram aku ya. Yang ketiga, apakah harus bertahan dengan produk kita dengan resiko keuntungan yang lebih kecil atau mengikuti tren yang lebih besar, lalu apakah kita lakukan diversifikasi produk? Terima kasih. Oke, untuk cemilan mungkin ke makanan ringan kayak ini mungkin ya, kayak yang kriuk-kriuk kayak gitu ya. Nah, kita bertahan dengan keuntungan yang lebih kecil. Nah, silakan untuk camilan ini kakak bisa bikin yang misalkan market kita nih anak SMP, SMA, kuliahan, misalkan di target 5 ribuan atau 9 ribuan, silakan kakak buat yang seperti itu. Dan satu lagi, kakak bisa bikin yang 1 kilo atau misalkan yang setengah kilo. Nah, jadi kakak bisa bikin yang lebih besar juga, walaupun kakak sebenarnya trennya jualan untuk kecil, tapi kan yang beli banyak gitu, jadi untungnya lebih dari situ. Kakak juga harus targeting kepada misalkan bagi ibu-ibu yang yang pengen isi toples nih yang setengah kiloan. Nah, kakak bisa yang seperti itu. Untuk yang kapan kita boleh melakukan diversifikasi. Nah, kita survei aja nih, kalau misalkan aku jualan ke Batagor, misalkan topping dari Batagor seperti apa. Jadi kakak harus survei dulu. Gitu sih Kak Tasya. Oke, untuk Kak Feli, apa sudah menjawab, Kak? Baik, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Untuk Kak Hana, saya Tiara Sijaban, izin bertanya Kak, bagaimana menurut Kakak tips and trick untuk kami bisa membuat produk tidak memplagiat produk orang lain Kak, dan bagaimana menurut Kakak membuat produk atau konten yang bisa menarik hati audiens dan influencer media sosial Kak? Terima kasih Kak. Baik, mohon maaf ya di off. Iya Kak. Sebentar Kak, maaf Kak, ada, boleh dijawab Kak? Oke, pertanyaannya mungkin dari Kak Tiara ya. Sebenarnya kita harus tahu dulu ya produknya apa sih yang kakak buat. Contohnya nih, yang tadi, misalkan contohnya yang Kak Felis ya, yang cemilan. Sebentar aku lihat pertanyaannya dulu. Mana ya? Oke. Agar tidak diplagiat oleh produk orang lain ya. Menurut aku itu sebenarnya kita harus ini ya, gencar-gencar promosi. Ini mungkin dari aku sendiri, gencar-gencar promosi. Jadi mereka tahu, oh ternyata camilan yang 4 ribuan tuh ada nih di Cafelis nih. Jadi kita terus branding. Terus apa sih keunggulan kita? Misalkan levelnya ada berapa. Terus bahan-bahan kita nih yang bikin beda dari yang lain, misalkan oh kita bahan-bahannya tuh benar-benar cabai giling asli nih untuk produk cemilan gitu. Jadi orang lain kan mungkin pakai cabai bubuk yang ada di toko-toko. Nah, kita harus show konten-konten kita yang oh brand kita itu yang harus lebih dipercaya oleh orang lain. Lalu bagaimana membuat konten yang bisa menarik hati audiens?
kalau zaman sekarang ya menurut aku nggak perlu hard selling kayak ini camilan aku nih harganya 4.000-an, tapi kita bikin kayak apa games misalkan apa sih perbedaan gambar satu dengan gambar lain. Nah, kita edit aja nih di gambar camilan kita. Oh, di sini mah ada apa? Ada bola yang ngumpet gitu. Jadi teman-teman yang lain tuh komen kayak gitu. Terus juga yang bisa menarik hati audiensnya dan influencer ya di medsos kita. Kita bisa tarik aja kalau misalkan produk camilannya, kita searching nih di Instagram, oh ada kuliner Wonosobo misalnya. Di sana kan banyak tuh, ada bakso, ada apa. Kita bikin sponsorship sama mereka, kita bikin bagi-bagi 10 camilan kita gitu. Jadi ada kuis misalkan update aja di Instastory, cukup komen like seperti itu. Jadi itu yang bisa membuat branding kita, oh ya belinya ke situ aja kayak gitu. Mungkin begitu Kak Yara. Oke. Untuk mempercepat waktu, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Untuk yang raise hand dari Rio Sanjaya. Boleh open mic pertanyaannya? Iya, halo. Apakah sudah tersampaikan? Sudah terdengarkan. Oke, baik. Sebentar. Selamat pagi. Saya Rio Sanjaya, berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan 3 Pontianak. Izin bertanya kepada Kak Anissa dan Kak Billy, yaitu berbicara mengenai seputar entrepreneur. Nah, bagaimana strategi kita sebagai pemula atau milenial yang baru merintis usaha dalam memanfaatkan digitalisasi marketing untuk mengembangkan dan membangun sebuah brand produk yang unik serta memiliki ciri khas tersendiri di tengah produk yang sama dengan produk kita yang sudah di pasaran dan juga sudah memiliki nama brand yang besar di halayak publik. Lalu bagaimana cara kita memasang strategi yang dapat kita tingkatkan untuk market value kita di platform marketplace di tengah persaingan harga yang sangat bersaing, terutama dalam pandemi COVID-19, dan sebentar lagi kita sudah mau menyikapi dengan berbagai agen perubahan, yaitu salah satunya dengan mempersiapkan revolusi industri 5.0 dan bonus demografi 2030. Sekian dan terima kasih. Halo. Ya. Boleh saya menjawab? Silakan Pak. Oke, saya dulu ya. Jadi untuk milenial sekarang ini ya, kan kita sekarang ini kan ada di era digital 4.0. Nah, mau menuju ke society 5.0 ya. Jadi kita itu dalam segala bidang, mau pemerintahan, tempat saya bekerja, apalagi terutama yang merintis usaha itu, pasti tidak terlepas dari era digital 4.0 itu. Jadi pesan saya tuh kita dituntut untuk terus belajar, ya, terus mengamati dan terus menciptakan untuk dapat memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat itu. Memang jangankan untuk yang sudah lama aja pun juga dituntut untuk terus melakukan riset-riset. Jadi teman sekarang ini nggak ada pembeda deh antara yang sudah lama, pengusaha yang udah lama yang berkecimpung di dunia digital itu, maupun kita nih yang baru nih, asal di mana kita bisa mengambil, kita utamakan pengamatan kita. Jadi peluang itu punya siapa aja, siapa yang cepat untuk merespon itu dialah yang pemenangnya. Jadi tidak terlepas dari teknologi itu sendiri, kita harus beradaptasi dengan teknologi perkembangannya, apalagi saat ini programmer gitu ya, kita ciptakan suatu aplikasi di dunia maya di mana aplikasi itu bisa memudahkan masyarakat ya, itu kan juga merupakan produk yang benar-benar
dibutuhkan oleh masyarakat itu. Informasi terus datang silih berganti, kita harus terus berupaya untuk bisa bersaing dengan bisnis kita, produk kita, dan sebanyak mungkin kita harus gencar dalam promosinya untuk bisa menyaingi produk pesaing, apalagi yang sudah lama. Kita baguskan lagi terutama desainnya. Jadi sekali lirik itu kalau bisa konsumen udah menjatuhkan pilihannya ke produk yang kita buat gitu. Kurang lebihnya dari saya segitu, mungkin ada dari Mbak dan pembicara lain. Mungkin dari aku cukup juga sih yang dijelasin Kak Billy tadi. Mungkin dari Kak Hana barangkali. Boleh tambah sekali lagi, maaf, saya lupa poin satu lagi, kolaborasi ya. Kolaborasi kita sebagai pebisnis yang baru, sebaiknya kita ada kolaborasi, kita dengan pebisnis yang lama, jadi pelan-pelan kita juga beradaptasi dan kita bisa pelajari dari pemain yang udah lama itu, apa yang bisa kita ambil positifnya, apa yang perlu kita hindari untuk mungkin yang hal-hal yang membuat kita mengalami kerugian atau dapat mengikis keuntungan kita gitu kan, karena prinsip ekonomi kan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Apa sudah terjawab, Mas? Oh iya, sudah. Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Sudah sangat menjawab sekali. Terima kasih. Baik, mungkin kita satu pertanyaan lagi ya, Kak. Untuk Franz yang tadi Raisan. Ya, terima kasih Kak. Selamat pagi untuk Kak Billy dan Kak Anissa. Dan Kak Moderator, saya ingin bertanya, hanya 2 ya, singkat saja. Untuk bisnis yang baru dirintis nih Kak, mau nanya, apakah kita perlu belanja iklan jor-joran Kak, agar dikenal masyarakat? Dan pertanyaan yang kedua, untuk Kak Billy dan Kak Anissa juga, apakah kalian dalam bisnis kerjasama dengan Tokopedia online itu melakukan strategi omnichannel nggak Kak? Nah, bagi kami yang merintis ini, perlu nggak kami melakukan strategi omnichannel, namun dana kami terbatas, atau hanya kami mengembangkan konten-konten produk kami dan marketing kami supaya bisa kompetitif ya dengan produk yang sama gitu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Saya izin jawab ya Mas ya. Mbak Moderator, mohon izin, saya mau menjawab. Untuk misalnya pertama-tama ya, baru merintis itu, kalau iklan itu mungkin iklan yang yang bisa kita gunakan yang ada di sekitar kita lah. Jangan mungkin kalau yang lewat TV atau ini kan itu biayanya juga ini ya cukup mahal ya, karena dalam dunia usaha itu salah satu yang paling mahal selain riset itu adalah satu promosinya itu. Jadi untuk yang pemula, apalagi yang ada sedikit keterbatasan uang, ya sebaiknya promosinya atau pengiklanannya itu bertahap lah gitu. Jadi mungkin dari Instagram kita sendiri, kecuali yang mulai usaha Raffi Ahmad mungkin beda ya. Tapi kalau untuk kita nih masyarakat atau rakyat biasa, ya media atau itu yang penting target pasar kita itu tersampaikan. Misalnya target kita anak-anak, ya kita cari mungkin yang bisa dilihat oleh anak-anak gitu. Yang penting tersampaikan gitu. Yang penting jelas siapa sasaran target kita, segmen pasar kita siapa,
yang itu yang kita apa ya, kita apa, capai atau kita targetnya itu kita. Untuk apa tadi strategi apa omni channel Pak ya? Mas ya. Halo. Iya Kak, strategi Ya, omni channel Kak. oh, omni channel ya. Yang sistem all in one bukan ya? Iya, yang semuanya terintegrasi gitu Kak. Ada TA-nya juga, ada apanya, kontennya juga, offline-nya juga ada gitu Kak. Ini ada nih ya, coba gratis. Kalau memang menurut kita sebagai penjual ini bisa memudahkan kita untuk apa namanya mengembangkan usaha kita, ya why not gitu? Kenapa tidak kita lakukan saja selama itu apa namanya kita imbangin. Oh, banyak untungnya dibanding pengorbanannya. Just do it. It's done. Itu dari saya sih. Mungkin Mbak Anissa ada yang mau ditambah. Baik, terima kasih Kak Billy. Mungkin di sini aku mau nambahin yang pertanyaan apakah kita itu perlu iklan jika ingin mempromosikan suatu produk. Nah, di sini pengalaman aku pribadi, ini aku pernah cobain iklan di Instagram. Itu waktu itu rate harganya sekitar, itu kan sebenarnya kita bisa milih ya dari minimal nggak salah 20 ribuan. Nah, itu aku pernah cobain dengan rate sekitar 100 sampai 200 ribu. Dan yang bertambah itu memang pengunjung Instagram kita lebih bertambah, tapi untuk pembelian tidak begitu berpengaruh. Tapi nggak tahu juga ya buat yang teman-teman yang udah pernah nyobain sebelumnya. Nah, jadi kalau lebih aku mau kasih opsi, lebih baik kita membuat konten sendiri di TikTok, karena TikTok tuh lebih bisa menjangkau orang yang nggak bisa kita jangkau, dan juga lebih berpeluang tinggi, seperti kita upload konten dan bisa ditonton oleh 1-2 juta orang. Terus juga kalau misalkan opsi lain ada yaitu namanya paid promote atau endorse ke selebgram. Nah, di sini kita juga harus berpandai-pandai dalam milih selebgramnya. Misalkan kita ada all shop baju, nah kita coba pilih selebgram yang emang konsepnya itu di fashion. Jadi followersnya itu memang orang-orang yang suka fashion. Nah, itu lebih menguntungkan juga buat kita dibandingkan kita minta promosi ke orang yang concern itu bukan di fashion. Jadi kalau bagi aku lebih suka promosi melalui TikTok karena kan lebih gratis juga ya dan nggak mengeluarkan biaya apapun dibanding kita iklan. Tapi kalau teman-teman ngerasa iklan lebih ngaruh juga boleh kok pakai iklan Facebook, Instagram, atau yang iklan Shopee juga. Mungkin sekian Mas Frans. Yang kedua Kak, tanggung itu, yang omni channel-nya sama nggak Kak? Kalau untuk omni channel, maaf sebelumnya aku juga belum paham nih. Mungkin udah diwakilin sama Kak Billy tadi aja. Oh, oke Kak, makasih insightful. Jadi saya jadi tahu nih TikTok itu bisa kita iklan di sana. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, apa ada tambahan dari Kak Hana? Baik, cukup mungkin ya Kak. Oke, karena waktunya sudah habis, mohon maaf untuk peserta yang ingin bertanya, karena waktunya sudah habis. Oke, kita langsung saja ke sesi berikutnya. Oke, sesi berikutnya ini ada penyerahan sertifikat. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat untuk pembicara kita yang pertama, yaitu Kak Anissa. Untuk ketua acara dipersilakan untuk penyerahan sertifikat untuk pembicara pertama kita. Ya, terima kasih moderator. Jadi di sini saya sebagai ketua pelaksana mewakili seluruh stakeholder dalam acara ini ingin menyerahkan sertifikat pembicara kepada Mbak Anissa Mulia Utami sebagai pembicara pertama kita. Ya, itu. Terima kasih Mbak Anissa sudah berkenan untuk mengisi acara kami. Terima kasih kembali Kak Reza. Ya. Baik, selanjutnya ada penyerahan sertifikat untuk pembicara kedua, yaitu Kak
Billy, untuk ketua acara dipersilakan untuk penyerahan sertifikat pembicara kedua kita. Ya, selanjutnya dari pembicara yang kedua kita, yaitu dari Mas Billy. Bagus sekali pembicaranya, sangat ilmiah, dan kami sangat puas dengan penjelasannya. Terima kasih Mas Billy telah menyempatkan waktu untuk mengisi acara kita. Terima kasih Mas Billy. Terima kasih juga Pak. Ya. Baik, selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat untuk pembicara ketiga kita, yaitu Kak Hana. Untuk ketua acara dipersilakan untuk penyerahan sertifikat untuk pembicara ketiga kita. Oke, pembicara ketiga kita. Terima kasih Mbak Ana telah menyempatkan waktu untuk mengisi acara kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh semua pembicara tadinya bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin, 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 amin. Ya. Terima kasih juga Kak. Ya. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya. Oke, sesi selanjutnya ada sesi dokumentasi. Saya harap untuk menyalakan kameranya semua. Untuk sesi dokumentasi saya serahkan kepada panitia. Share screen-nya di stop dulu biar kelihatan semua, Kak. Sip. Oke, kita tunggu on cam semua ya. Teman-teman yang belum on cam, ayo dong on cam, kita foto bareng-bareng. Oke, kita ambil 2 foto ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih.